Beberapa hari kemudian, hari kualifikasi turnamen atletik siswa tingkat nasional akhirnya telah tiba. Jinwo yang mengikuti turnamen itu tampak sangat terkejut saat melihat prajurit bayangan Iron yang telah bereinkarnasi menjadi seorang manusia biasa bernama Kim Chul, dan dia juga berprofesi sebagai atlet lari. Jadi begitu sang ketua klub lari sekolah lain meremehkan Choi Tae-wong karena telah membiarkan siswa baru seperti Jinwo mengikuti kompetisi ini. Lalu ketua itu juga memperkenalkan Kim Chul sang roki sekolahnya yang dijuluki sebagai monster karena kehebatannya. Tiba-tiba Kim Chul dapat merasakan tekanan yang sangat kuat, seolah-olah tubuhnya telah mendapat dorongan untuk berlutut di hadapan Jinwo. Kim Chul yang tidak memahami apa yang sedang terjadi padanya, sontak ia berusaha melawan tekanan itu dengan cara menantang Jinwo dan ingin bicara berduaan saja. Semua rekan Jinwo yang mendengarnya sempat berpikir bahwa mereka akan bergelut sebelum pertandingan. Tapi Jinwo mengatakan kepada mereka untuk jangan khawatir, sebab semuanya akan baik-baik saja. Saat sudah berada di tempat sepi yang hanya ada Jinwo dan Kim Chul saja, di sini terlihat Kim Chul yang mencengkeram baju Jinwo dengan arogan sembari berkata, "Apa kau pikir karena kita berada di tingkatan yang sama, aku akan takut padamu?" Namun sebelum Jinwo menjawab pertanyaan itu, beberapa prajurit elit Jinwo juga mulai bermunculan, karena mereka senang bisa melihat sosok Iron yang telah kembali. Lalu tanpa terduga, Kim Chul yang tadinya sangat marah kepada Jinwo, tiba-tiba ia malah menangis dan langsung berlutut di hadapan Jinwo. Kim Chul yang bingung sontak jadi bertanya-tanya kenapa ia jadi seperti ini. Jinwo bergumam, saat ini Iron telah hidup sebagai seorang manusia bernama Kim Chul, bukan lagi sebagai Shadow Army. Jadi sebaiknya aku tak perlu lagi memperpanjang hubunganku dengannya. Namun berhubung saat itu Kim Chul malah menanyakan kepada Jinwo, apakah ini yang orang-orang sebut cinta? Jinwo yang merinding mendengarnya, sontak ia langsung menghapus ingatan Kim Chul tentang ikatan yang pernah terjalin di antara mereka selama dia masih menjadi Iron. Lalu Jinwo juga mengganti ingatan tersebut dengan berkata, "Hari ini kau datang untuk mencoba memprovokasiku. Tapi kau tiba-tiba mengetahui kalau aku adalah anak dari teman ayahmu, jadi semua masalah kita sudah selesai. Mulai sekarang kau akan berhenti bersikap kasar. Kau adalah pria yang berjuang untuk melindungi dunia ini, jadi banggalah pada dirimu sendiri." Sementara ketika pertandingan lari akan segera dimulai, dan semua peserta dipersilahkan untuk berkumpul di garis start. Scene kemudian kembali berganti ke sisi David yang sedang berkunjung ke rumah Nyonya Selner. Tujuan David ke sini adalah untuk mencari jawaban tentang pria misterius yang bertarung sendirian melawan monster sebelumnya. Namun Nyonya Selner mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi melihat masa depan. Nyonya Selner yang ditanyai oleh David, apakah yang Anda bicarakan adalah tentang kejadian sang dewa kematian? Sembari tersenyum, Nyonya Selner kemudian berkata, "Jawaban pertanyaanmu yang pertama adalah iya dan yang kedua adalah tidak. Sekarang kau ingin bertanya lagi padaku kan? Bagaimana aku tahu tentang pertanyaanmu jika aku tak bisa lagi melihat masa depan?" David, jawaban yang kau cari padaku sebenarnya adalah hal yang ada di masa lalu. Jadi aku hanya mengambil sedikit bagian masa lalu dan memberikanmu jawaban yang memuaskan.